Lalu kita ke Jeddah. Dari Jakarta ke Jeddah itu kurang lebih perjalanan ada 9 jaman. Kemudian dari Jeddah kita ke Madinah. Nanti di Madinah itu kita nginep di Madinah dulu. Sekarang berapa hari Pak David? 4 harian. Sekarang 4 harian di Madinah. Nah di Madinah itulah persiapan. Nanti kita ada kegiatan di Madinah. Kemudian dari Madinah menuju nama tempatnya di Yalamlam. Di sana nanti kita tempatnya ada Masjid Bir Ali. Di sana di Masjid Bir Ali, dari Masjid Bir Ali, dari Madinah ke Bir Ali itu kurang lebih 10 kilo. Dari Madinah, Pak Mbak dari Madinah juga Pak. Dari Madinah kita ke Bir Ali 10 kilo. Dari Madinah. Nah di Madinah itu kita sudah persiapan ketika mau ke Bir Ali. Sudah persiapan semuanya. Pakaian sudah pakaian, kalau laki-laki pakai izar. Nanti kita praktek. Kalau yang atas yang rida namanya rida atau selendang, izar itu sarung. Oke, pakai pakaian. Nah Bapak Ibu, ketika di Madinah itu yang nak pembersihan badan bersihinlah dulu. Yang nak menyukur bulu ketiak ya, yang nak nyukur apa lagi? Bulu kumis, cukurlah dulu pokoknya bulu kaki. Kemudian juga nak potong kuku. Kemudian ketika nak berangkat di badan, ibu nak pakai handbod apa namanya, lotion untuk di badan silakan. Bapak nak pakai roll on dulu, bapak ibu lajulah nak pakai minyak wangi badan, pakailah dulu. Tapi jangan di pakaian, nggak boleh di pakaian. Tapi untuk di badan. Nah, ketika selesai kita di Madinah lengkap semua, udah mandi segala macam. Selamat datang Bapak artis Spal TV. Artis Spal TV ya. Nah, ketika di Madinah selesai semua, kita berangkat ke Bir Ali kurang lebih itu 10 km. Nanti sampai di masjidnya itu kita sholat 2 rakaat. Salat apa di sana? Di sini ulama fikih banyak khilaf. Kalau mau sholat sunnah ihram boleh. Usolli sunnatal ihrami rak'ataini lillahi ta'ala. Ayo bareng-bareng. Usolli sunnatal ihrami rak'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunnah ihram 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Salat ada masjid silakan. Juga mau sholat sunnah ihram silakan. Kalau pas di sana sholat fardu, mau sholat fardu silakan, tak apa-apa. Oke, sholat 2 rakaat atau sholat yang lainnya. Kemudian setelah kita selesai sholat, baru kita dipandu untuk naik ke bis untuk menuju ke Mekah. Dari Madinah kita naik bis tadi ke Bir Ali-nya, naik bis ya, bukan naik unta, naik bis. Nah kemudian di atas bis itu baru kita ambil niat. Baru kita ambil niat. Niatnya bagaimana Bu? Ada yang tahu? Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma. Oke, ikutin aku ya. Aku dulu baru Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma umratan. Nah kalau sudah niat, misal kita nih rasakan nih sekarang, Bu, kita rasakan kita sudah di pucuk bis yang ada di Bir Ali, ya, kita di pucuk bis. Kalau kita sudah niat, maka berlaku galau-galau larangan-larangan ketika ibadah umroh.
berlaku semua larangan-larangan ketika kita umroh. Kalau kita sudah niat, artinya kalau masih di Madinah tadi lajulah bapak ibu di Madinah, ada yang kapan lagi ngumpul di Madinah, ayolah, ayo, nah sudah, tak apa itu. Tapi kalau lo sudah di Wir Ali, lo sudah di atas bis niat, tidak boleh lagi larangan-larangan itu. Bisa ditampilkan larangan-larangan dari ini. Nih, larangan khusus bagi jemaah laki-laki selama beribadah umroh. Kapan Bapak Ibu berlaku larangan tadi? Mulai kapan berlaku larangan? Naik bis. Ketika di pucuk bis. Bukan di pucuk bis, ketika sudah di mau di pucuk bis bayangnya tidak? Iya, laku ya. Larangan khusus bagi laki-laki selama beribadah umrah memakai pakaian yang dijahit, seperti kaos, kemeja maupun celana pendek, celana panjang, celana sepertigo, tak boleh loh. Yang kedua, memakai sepatu atau alas kaki yang menutupi mata kaki dan mata pencarian. Ya, oke dulu. Umroh. Yang boleh ditutup, yang tak apa-apa juga nak ditutup adalah mata hati, boleh ditutup dulu. Yang ketiga, menutup menutup kepala atau menggunakan topi, menggunakan peci. Tidak boleh galau-galau bagi laki-laki. Larangan khusus bagi jemaah perempuan. Satu, dilarang untuk mengenakan kaos tangan yang menutup telapak tangan. Tidak boleh, Bu. Yang kedua, dilarang menutup muka atau menggunakan cadar. Cadar tidak boleh, purda juga tidak boleh. Cadar itu yang tujuan mata. Kalau purda itu yang tutup galau. Karena ketika umrah bagi ibu-ibu yang tidak boleh ditutup satu wajah, yang kedua apa itu? Telapak. Sudah, tidak boleh. Yang ketiga, larangan bagi laki-laki dan perempuan. Satu, pakai minyak wangi-wangian. Ketika sudah niat, tidak boleh lagi. Kalau yang sebelum niat tadi masih di Madinah, ya di jalan masih nak ke Bir Ali, pakai lalu di badan ya, maka itu diperbolehkan. Yang kedua, tidak boleh lagi motong buku, apalagi motong leher, tidak boleh. Buku tidak boleh, apalagi motong. Yang ketiga, mencukur atau mencabut bulu badan. Pokoknya yang mana ada bulu tidak boleh cukur, tidak boleh, apalagi beda. Namanya nyabut itu bakar, cabut tidak boleh. Jadi itu nak nyabut, nak cukur lah di Madinah. Yang keempat, berburu, mengganggu, membunuh binatang dengan cara apapun. Tak boleh. Cak manasat, tak boleh. Kecuali yang menyakitkan. Yang menyakitkan itu, Bu, artinya mengakibatkan kita sakit atau kematian. Itu namanya darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Perkara darurat itu membolehkan perkara yang dilarang. Yang keempat, nikah. Nah, yang nikah olehnya ada nawahi Ustaz. Ustaz kira ada umroh gratis. Enggak, tapi Ustaz kita nikah yang di sana. Nah, enggak jadi aku enggak kalah. Nikah waktu umroh enggak boleh. Tapi kalau sudah selesai umroh boleh. Atau sebelumnya boleh. Atau menikahkan. Enggak boleh menikahkan uang. Atau meminang wanita untuk dinikahi, melamar, juga enggak boleh. Yang keenam, berjumbu atau langsung bersetubuh tidak boleh ketika sedang pelaksanaan rukun umrah. Artinya Bapak Ibu, larangan ini kalau selesai rukun umrah boleh ya. Karena Bapak Ibu kan bawa ada bawa suami, Bapak kan ada bawa istri ya kan? Ya Pak, bawa istri kan? Ada istri dewe Pak. Yang ketujuh, mencari atau bertengkar, mengucapkan kata-kata kotor, itu juga tidak boleh. Tapi bukan berarti setelah selesai rukun umroh nak bergocok. Tidak boleh juga, jangan.
Bukan berarti selesai rukun umroh ngomongin wong, jangan, nggak boleh. Si anu tadi wasing wae umroh, nggak boleh. Yang ke-8, memotong pepohonan di tanah haram. Tidak boleh. Kembangnya bagus nih, kok balik simpan musim kembang. Boleh. Kembang apa nih yang di haram situ? Pohon kurma itu lah. Itu yang berlaku ketika kita mulai niat di Bir Ali. Kemudian kita dari Bir Ali menuju ke Mekah. Nah, dalam perjalanan dari Bir Ali menuju ke Mekah, kita disunahkan untuk memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Apa lagi Bu? Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu dipersunahkan untuk diperbanyak. Kemudian setelah kita talbiyah, kita disunahkan juga untuk memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi juga ada waktu jeda untuk istirahat. Jauh lagi Bir Ali ke Mekah 450 kilo. Iya, ada waktunya istirahat. Bapak ibu semua talbiyah berusaha mulut kayak sudah. Jauh tuh. Nah, ketika kita sampai di Mekah, maka ketika kita mau masuk di Masjidil Haram, ya Bu ya, kita mau masuk di Masjidil Haram. Ketika masuk Masjidil Haram, maka kita disunahkan untuk baca doa masuk masjid. Masuk masjid kaki apa? Kaki kan? Kanan. So, apa doa masuk masjid? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untuk aku pintu-pintu rahmat. Oke, masuk ke Masjidil Haram. Ketika kita masuk Masjidil Haram, ya, kita menengok tuh, kejinguan Ka'bah. Langsung kejinguan Ka'bah. Maka di situ ada doa. Maka di situ kita disunahkan untuk berdoa. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wa birran. Baik, bareng-bareng Bapak Ibu. Bisa enggak doanya? Bisa ya? Bisa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wa birran. Ya Allah, tambahkanlah, Allahumma ya Allah, zid, tambahkanlah hadzal baita, Ka'bah ini kemuliaan, keagungan. Maka doa itu untuk ketika pertama kali melihat Ka'bah. Kaget Bapak Ibu dipandu galau oleh mutawif yang ada di sana. Jangan khawatir, karena di Semat Umroh ini subhanallah istimewa. Dipinjemin galau earphone itu, Jadi walaupun ngomongnya jauh, teriak kedengaran dewek di kuping ini. Jadi Bapak Ibu yang udah sepuh-sepuh nggak perlu lagi nak deketin mutawifnya nyempel ke dia supaya kuping kedengaran. Yang kedua, kalau sudah pakai earphone tidak kedengaran, jangan khawatir. Kenapa? Karena doa-doanya adalah sunnah. Artinya secara fikih tetap sah ibadah umroh, ya. Ya mana udah nyai-nyai, nak main bagi lagi susah, ya kan? Bukan ini susah, jangan susahnya ini. Ketika kita sudah melihat Ka'bah, menuju Ka'bah, kita sambil bertalbiyah. Masuk Masjidil Haram kan baca niat tuh masuk masjid. Kemudian melihat Ka'bah kan baca doa tadi. Nah, dari setelah baca doa menuju ke Ka'bah, kita juga disunahkan bertalbiyah. Talbiyah lagi. Nah, sampai ke Ka'bah selesai, maka sampai di Ka'bah itu tadi slide-nya Ka'bahnya salah tadi yang bikin. Maka ketika sampai di Ka'bah itu kita
bariskan di namanya rukun Hajar Aswad. Ka'bah itu kan ada 4 tuh, 4 sudut ya. Mana ada gambar Ka'bah? Enggak yang ada Ben. Tuh. Salah satu rukun dari 4 itu, ambillah di sebelah sini misal. Ini kan enggak kejiwaan gambar Hajar Aswadnya nih. Aku sudah siapkan sebenarnya di slide-nya. Di sudut pertama itu namanya rukun Hajar Aswad. Di rukun Hajar Aswad itu Bapak Ibu, di situ ada garis hijau. Tanda kita mau mulai tawaf. Tawaf itu ngelilingi Ka'bah 7 kali. Ngelilingi Ka'bah 7 kali. Nah, jadi misal ini garisnya nih. Ya, ini rukun Hajar Aswad ya, Ka'bah ya. Ka'bah kan sebelah kiri ya. Nah, maka kita mulai baca di rukun Hajar Aswad Bismillahi Allahu Akbar sambil melambaikan tangan kalau tak bisa ke Hajar Aswad. Kemudian istislam, mengecup tangan. Ya, tak usah jari lagi ngecup boleh aku. Cadewek lah, ya. Nah, begitu karena jauh ya, karena jauh. Bunga rame Bu. Lalu kita di rukun sini Bismillahi Allahu Akbar. Di putaran pertama sampai putaran ketiga kita disunahkan bagi laki-laki, ibu jalan aja. Laki-laki lari-lari kecil. Bahasa Arabnya romal. Romal itu lari-lari kecil. Kita mulai baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, sampai dari rukun Hajar Aswad sampai ke rukun Iraqi. Sudut keduanya namanya rukun Iraqi. Terus subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, sampai lagi ke sudut yang ketiga itu namanya rukun Syami, rukun Syam. Kemudian sampai ke rukun yang keempat itu namanya rukun Yamani. Nah, di rukun Yamani ini bukan lagi subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ketika dari rukun Yamani kita disunahkan lagi baca doa. Rukun Yamani sudut yang keempat ya. Gini lagi, lambaikan tangan lagi. Bismillahi Allahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Sudah. Baca itu saja cukup. Tapi ada tambahan. Misal ada yang pakai Allahumma dulu, ada yang nggak pakai. Misal ada yang pakai Allahumma Rabbana atina, ada yang langsung Rabbana atina, boleh saja. Misal kita pakai Allahumma ya, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian baca doa lagi, wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Terus baca wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sampailah ke rukun Hajar Aswad lagi. Terus 3 putaran pertama Bapak disunahkan romal, lari ke kecil. Selesai dari 3 putaran pertama, keempat sampai ke-7 itu baru jalan biasa. Itu namanya tawaf. Sama Ustaz, aku lupa. Aku 3-4 tadi muter di sini Kalau lupa, insyaallah ada lupa, ada pembimbingnya ya. Kalau lupa nih ya, seumpama lupa, ambil yang kecil. 3-4. Paham loh Bapak? Itu kalau ibadah. Tapi kalau makan pempek 3-4 jalan pempek. Ya jangan 3-4 ya. Lagi kebiasaan. Ayo. Lanjut tutup jalan pempek. Selesai kita 7 kali tawaf, maka kita ke makam Ibrahim. Akhirnya udah Bu, sa'i sampar ya. Kita menuju makam Ibrahim. Di belakang makam. Makam itu apa sih? Makam itu bukan kuburan. Yang kalau makam itu kuburan. Pakai kaf kuburan. Kita ada pakai Q, makom.
qoma yaqumu qiyaman. Ya, makom itu namanya isim makan. Suatu kata yang menunjukkan arti suatu tempat. Asal katanya dari qoma yaqumu berdiri, artinya tempat berdiri. Waktu Nabi Ibrahim melihat pembangunan renovasi Ka'bah. Karena setelah Nabi Ibrahim tidak ada satupun Nabi Rasul yang diutus kecuali mereka melaksanakan ibadah haji dan umroh. Nah, di belakang makam Ibrahim itu kita sholat sunnah 2 usolli sunnatat tawafi rak'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunat tawaf 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatat tawafi rak'ataini lillahi ta'ala. Nah Bapak Ibu, aku hampir lupa tadi mulai sholat di Bir Ali sama sholat di tawaf tadi. Itu rakaat pertama setelah Al-Fatihah disunahkan kuliah ayyuhal kafirun ya. Ya, rakaat kedua setelah Al-Fatihah disunahkan surat Al-Ikhlas. Alhamdulillah. Bangsa disunahkan surat Yasin. Lah mau tegak di situ kita ya. Nah, maka di situ karena ramai di tempat makam Ibrahim, karena ramai, maka kita jangan lamo sudah tegak baik, tegak pergi baik, doa saja dikit aja minta doa apa sudah pergi. Karena apa? Karena ibadah ini urusannya bukan cuma hablum minallah. Ibadah ini ada hubungannya hablum minanas. Kita perhatikan orang lain. Tidak dikatakan berhubungan ibadah kepada Allah kalau tidak pernah memperhatikan hubungan ibadah kepada sesama manusia. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak dapat bersyukur kepada sesama manusia. Selesai pelaksanaan salat sunnah tadi, tawaf, barulah kita berjalan menuju ke Bukit Sofa untuk apa namanya itu? Sa'i, untuk pelaksanaan sa'i. Nah, ketika melihat sa'i, ketika kita di Bukit dihadapkan sampai di Bukit Sofa, ketika kita sampai di Bukit Sofa, maka kita baca doa lagi. Ada yang tahu doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima bada Allahu bihi wa rasuluh. Abda'u bima bada Allahu bihi wa rasuluh. Aku memulai perkara yang dahulu telah dimulai oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ketika kita mulai doa Bismillahirrahmanirrahim, abda'u bima bada Allahu bihi, kita baru baca Al-Quran. Inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita awi atamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Barulah kita berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Jalan nih, bisa berjalan. Berjalan kita subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai nih di Bukit Marwah. Kemudian ketika sampai di Bukit Marwah, kita lambaikan kedua tangan melihat Ka'bah. Lambaikan kedua tangan melihat. Apa doanya? La ilaha illallah wahdahu la syarika
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anjaza wa'dahu wa hazamal wa nasara abadahu wa hazamal ahzaba wahda. Ikutin aku Bu ya. La ilaha illallah, La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, wahdahu la syarikalah, anjaza wa'dahu al-jasa wa'dahu, wa nasara abdahu wa nasara abdahu, wa hazamal ahzaba wahda. wa jama'a. Selesai doa tadi sampai melambaikan kedua telapak. Nah, lambaikan begini aja Bu. Iya, gosokin begini. Lalu selesai ya, lalu kita kembali dari marwah ke sofa. Nanti subhanallah akbar ketika sampai di dua lampu pilar, lampu hijau, maka disitulah kita mulai disunahkan doa Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawwaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul a'azul akram. Nanti kita prakteknya nanti biar jelas di mana batas-batasnya untuk doa ketika Rabbighfir lina. Oke, ikutin aku Bu. Rabbighfir, Rabbighfir, warham, warham, wa'fu, wa'fu, wa takarram, wa takarram, wa tajawwaz wa tajawaz, amma ta'lam amma ta'lam, innaka innaka ta'lamu ma la na'lam ta'lamu ma la na'lam, ta'lamu ta'lamu ma la na'lam ma la na'lam, innaka innaka antallah antallah a'azul akram. a'azul akram. Nah, untuk kita sa'i berapa kali bolak-balik? 7 kan? 7 kali. Berakhirnya dari sofa mana? Ke marwah. Selesai, nanti di marwah kita keluar, ada pintunya. Itu untuk melaksanakan bapak-bapak bagi kita untuk yang pertama kali umroh, nanti disunahkan sangat baik, sangat bagus untuk langsung dicukur habis ya. Boleh minimal itu 3 helai rambut, tapi bagusnya dicukur habis. Ibu-ibu juga begitu. Nah, kami ada pesan tadi bahwa di sana kalau ada budak-budak kecil, budak Arab aja yang nawari untuk mikos kata mereka. Mikos itu cukur rambut kata mereka. Itu jangan diambil. Makanya bawa masing-masing gunting, karena itu kakek dipintanya mahal. Jangan gunting dak kate Pak, gunting dak kate pakai bisu kate, silat kate gimana Pak? Cabut. Lampunya gede Mas. Iya. Iya cabut kan? Sakit cabut juga, bakar. Gimana kalau palanya memang botak, kalau rambutnya dak kate, tetap dicukur, masih dicukur juga ya. Tetap dicukur juga, jangan ucap cukurnya. Ya, tapi cukurnya ya cukur baik, jangan pula kulitnya biar tercukur juga. Lagi jadi Iron Man ya. Demikianlah, mungkin aku tidak perpanjang lebar lagi untuk sesi fikih teori daripada umroh, karena nanti kita langsung menuju ke tempat praktek ibadah umroh. Insyaallah nanti akan dipimpin oleh yang cakep di depan kita, yang baru kelihatan, Bapak Arifan Moragia dari Pedamaran. Kasih aplaus dulu.